warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wiwin Angelini Mungkur dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maris semester 6 reguler malam. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial yang dibimbing oleh Bapak Vandra Diki Januardani, SEMM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Untuk itu saya mohon perhatiannya. Terima kasih. Mengetahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Jadi di sini sudah tersedia pendapat para ahli mengenai kepemimpinan. Yang pertama adalah menurut Terry dan Hoyt, di mana pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Jung, pengertian kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, serta memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Setelah kita mengetahui pengertian dari kepemimpinan, selanjutnya adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Untuk contohnya, kita perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, kita dapat melihat betapa otoriternya pemimpin tersebut, yaitu dia sudah langsung mengambil tugas dan bawahannya tidak dapat lagi memberikan tanggapan dan hanya bisa mengerjakan apa yang telah diperintahkannya. Kemudian kita memasuki gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Adalah gaya pemimpin yang memberikan tugas wewenang secara luas kepada bawahan. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab bawahannya. Sebagai contoh, kita perhatikan video berikut ini. Dari video ini, kita dapat mengetahui bahwa si pemimpin yang demokratis itu adalah pemimpin yang mengikut sertakan seluruh bawahannya untuk memecahkan masalah atau pekerjaan itu. Di situ juga ditunjukkan dia meminta jawaban dari masing-masing anggotanya. Artinya dia memang percaya pada bawahannya dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan macam-macam kepemimpinan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire.
Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para pembawahannya secara aktif menentukan tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk contohnya, kita kembali perhatikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Di rapat ini saya mengumpulkan kalian semua untuk menyerahkan proyek terbaru perusahaan. Jadi, proyek ini saya serahkan kepada kalian semua sebagai satu tim. Keputusan ada di tangan kalian. Saya percaya kalian mampu memberhasilkan proyek ini. Tetap semangat dan silahkan dilaksanakan. Terima kasih, selamat pagi. Dari video ini kita ketahui bahwa kepemimpinan yang bebas itu adalah kepemimpinan yang membiarkan bawahannya itu aktif menyelesaikan masalah. Dari sini dia serahkan pekerjaan itu kepada bawahannya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui macam-macam gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu saya akan jelaskan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihannya adalah satu, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin dan tak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin bersifat otoriter bersifat tegas sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Kemudian mudah dilakukan pengawasan. Sedangkan kelemahan dari gaya kepemimpinan adalah suasananya kaku, mencekam, menakutkan karena sifat keras dari si pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Kemudian bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan. Kemudian kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak memberikan kesempatan mengajukan pendapat. Kemudian mudahnya melahirkan kubu oposisi karena didominasi pemimpin yang berlebihan. Dan terakhir adalah disiplin terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman, bahkan pemecatan dari atasan. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Kelebihannya adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis, tidak kaku. Kemudian keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Yang ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan, karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Kemudian bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman, sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Bawahan akan bersemangat karena merasa diperhatikan. Kemudian tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan itu sejalan. Dan kelemahan pada kepemimpinan demokratis adalah satu, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Kemudian sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Terakhir adalah akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Kemudian kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Kelebihannya adalah keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi yang besar. Ketiga, bawahan tidak merasa akan tertekan dalam menjalankan tugas. Kelemahannya adalah pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak adanya kontrol. Kemudian mudah terjadi kekacauan dan bentrokan di lingkungan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Oleh sebab itu, kita telah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing gaya kepemimpinan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya, gaya kepemimpinan bukan suatu hal yang mutlak untuk diterapkan karena semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi atau keadaan tertentu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, tinggal bagaimana kita menyesuaikan gaya kepemimpinan yang akan kita terapkan, baik dalam lingkungan keluarga, organisasi, ataupun perusahaan, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang menuntut untuk diterapkannya gaya kepemimpinan tersebut
untuk mendapatkan manfaat dan tujuan yang tercapai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.